eh, pengembalaan saya dan Nggak bisa suami. didengar. Bisa dengar suara Ya, saya? bisa dengar. Ya. Oke. Ya, sekali lagi saya dari Jogja, saya dan suami saya kami mengembala di gereja Cornerstone Community Church. Dan puji Tuhan karena hari ini semua yang disiarkan oleh Pak Gunandi saya rasa sangat komplit ya. Jadi saya ini sebenarnya mau sampaikan apa atas mahaba Tuhan, kita mengerti apa yang harus jadi dampak, tetapi mungkin satu poin aja yang saya mau berikan. Saya tertarik tentang garam dunia. Garam itu rupanya salah satu fungsinya adalah mencegah kebusukan. Luar biasa sekali. Memang Tuhan kasih satu perumpamaan yang luar biasa. Hidup kekristenan seorang pelayan Tuhan memang ini paling penting. Bagaimana kita menjadi rasa yang enak di tengah-tengah situasi yang tidak enak gitu. Dan untuk membuat kita tetap bertahan dan tetap ada dalam segala situasi yang tidak enak ini, betul kita jangan sampai membuat garam itu nggak ada rasa. Artinya siapa kita sendiri sampai nggak bisa ngerti karena situasi kondisi yang menghimpit kita. Nah, ada satu hal yang menarik yang saya tahu bahwa untuk membuat kita bisa bergerak, untuk membuat kita bisa memberi rasa, peran Roh Kudus yang paling penting. Karena memang pekerjaan Roh membuat kita bisa melihat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Pekerjaan Roh bisa membuat mata Roh kita semakin tajam. Pekerjaan Roh bisa membuat telinga Roh kita semakin tajam. Dan saya percaya walaupun situasi dunia ini yang mungkin tidak bisa memberi jawaban, tapi karena Roh kita terus, hidup kita terisi dalam tabung Roh, artinya kuasa Roh Allah terus bekerja dalam diri kita. Ini satu fenomena yang memang harus membuat kita semakin tajam untuk mengerti apa-apa yang kita harus buat sampai mata Roh kita bisa mengerti dan melihat jauh ke depan apa yang Tuhan inginkan. Makanya memang menjadi seorang Kristen, apa yang menjadi rasa kita itu, kembali lagi, kalau kita hidup bergaul karib dengan Roh Kudus, wow, luar biasa. Saya bersyukur karena di masa pandemik malah dari pagi, siang, sore, malam, walaupun hanya via laptop seperti ini, mungkin melihat tubuh dan wajah seseorang hanya sepenggal-sepenggal begini, tetapi Roh Allah bekerja dengan luar biasa gitu. Kenapa? Karena memang saya tahu ini masa yang sulit, ini masa yang tidak enak, tapi bagaimana saya harus mendorong spirit saya di dalam Roh untuk bisa memberi rasa bagi orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Dan sampai hari ini puji Tuhan bahwa seluruh Indonesia kami boleh memberikan dampak, impact, bukan karena kami sebenarnya. Kembali lagi, memberi rasa itu adalah bagaimana pergaulan pribadi saya dengan Roh Kudus, meminta Tuhan hadir, membuat dia bergerak lebih jauh untuk menanggalkan apa yang mungkin saya mau secara daging tapi nggak bisa gitu. Harus biarkan Roh Allah yang bekerja lebih jauh. Itu nggak mudah, saudara. Tetapi kembali lagi, karena kita bergaul karib dengan Tuhan, kita mau membiarkan dia bekerja. Saya yakin ini kekuatan kita. Bapak ibu saudara, kita semua terjun dalam pelayanan. Bahkan sampai hari ini di gereja kami pun belum bisa melayani karena kami sewa di sebuah hotel. Dan hotel ini memang tentu banyak orang yang masuk keluar, apalagi di Jogja walaupun ada masa pandemik, apalagi sekarang lagi Merapi seperti ini, tetap aja ada tamu-tamu yang datang. Dan akhirnya memang dari pembimbing Kristen untuk menyarankan, kalau boleh, tapi kalau di hotel ya disarankan untuk berpikir jauh supaya jangan dulu. Itu ini nggak mudah karena yang namanya kita mau melayani, kita ingin benar-benar yang namanya impartasi roh itu nyata gitu. Tetapi di sini yang saya bilang, saya ngalamin yang namanya gimana walaupun cuma via Zoom meeting seperti ini, bagaimana roh saya harus kuat dan kita harus angkat tangan berdoa impartasi roh, dan itu terjadi. Dan saya yakin bahwa itu satu kemenangan yang luar biasa. Nah, oleh karena itu kembali lagi menjadi garam. Saya bilang bahwa bisa terjadi banyak kebusukan gini, artinya kita mungkin sudah menerima karunia-karunia roh yang luar biasa, tetapi akhirnya di masa yang sulit ini kita nggak ngerti lagi karunia roh kita seperti apa. Dengan kata lain, bakal menjadi busuk karena kita nggak pernah mendorong roh kita untuk membiarkan roh Allah terus bergerak dan bergerak. Ini kekuatan luar biasa. Nah, oleh karena itu sebagai gembala dan hamba Tuhan, saya ingin juga memberikan satu dorongan spirit buat kita semua untuk mari jangan berhenti, karena rasa itu akan menjadi satu yang luar biasa, enak gitu. Orang bisa rasa enak karena apa? Kembali lagi, roh kita menyatu dengan roh Allah. Dan bicara tentang terang,
Saya tahu bahwa terang itu nggak pernah ada dalam terang, karena nggak ada artinya terang dengan terang kalau ketemu itu sesuatu yang ya tidak ada artinya sebenarnya. Tapi kalau terang sekecil lilin kecil itu aja, tapi dalam kegelapan itu bisa menyinari. Ini makna yang sederhana dan kita tahu dan kita sering khotbahkan ini. Tapi pagi ini saya kembali memfreshkan roh saya. Bagaimana saya menjadi terang yang khas dalam kegelapan gitu. Dan sebuah program yang Tuhan percayakan untuk ibu-ibu di seluruh Indonesia, saya tahu bahwa mereka butuh sesuatu yang menerangi hidup roh mereka, untuk mereka bercahaya paling tidak dalam keluarga mereka. Karena namanya ibu-ibu, wanita itu penolong dalam roh. Kalau mereka punya roh itu mandek, rohnya itu istilahnya mati, ya tentu mau memberi cahaya di dalam kehidupan keluarga, penolong dalam roh maksudnya ya. Mereka ini adalah kekuatan bagi keluarga mereka gitu. Dan saya tahu bahwa itu harus mulai starting pointnya dari diri saya pribadi, bagaimana mengimpartasikan roh Allah untuk mereka boleh dibangkitkan. Dan puji Tuhan, inilah yang saya bilang bisa bercahaya karena kembali lagi terang Allah bersinar dalam diri kita. Jadi pekerjaan Roh Kudus itu mendorong seseorang yang biasa saja menjadi luar biasa. Pekerjaan Roh Kudus itu memberikan impartasi karunia-karunia untuk mampukan kita membangun pekerjaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Dan pekerjaan roh itu juga akan menghantarkan kita untuk melihat banyak sekali mujizat. Karena kita tahu semua mujizat itu bukan sesuatu yang manusia bisa lakukan. Bicara mujizat itu bicara tentang pekerjaan roh Allah gitu. Dan itu nggak bisa pakai kekuatan kita. Kita harus punya roh yang tajam. Jadi dua kata garam dan terang ini sebenarnya sederhana sekali gitu. Izinkan roh Allah bekerja. Dan tadi Pak Sinode, Ketua Sinode ya Pak Gunandi sempat singgung bahwa DNA kita itu harus nyatu sama Tuhan kita. Yes, agree, saya sangat setuju. Kenapa? Karena memang betul DNA kita ini kembali lagi Sang Pencipta, orang-orang yang dipanggil kita semua harus menjadi sama dengan Tuhan kita, Juru Selamat kita yang kita layani. Jadi memang roh Allah harus bekerja lebih kuat di dalam kita. Roh Allah harus bekerja lebih dahsyat di dalam diri kita. Apapun yang terjadi saudara ya, dalam manusia ini, dalam dunia ini banyak persoalan. Tetapi jangan membiarkan menjadi kebusukan-kebusukan di dalam diri kita, roh kita. Kita nggak punya lagi karunia-karunia yang tajam. Oleh karena kita membiarkan situasi kondisi yang mungkin menghimpit, akhirnya kita lupa untuk kembali mempertajamkan roh kita. Jadi menjadi garam dan terang sederhana. Roh Kudus akan mengambil alih hidup kita dan kita akan menjadi sama seperti yang Dia mau. Haleluya.